Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas salah satu metode integrasi numerik, yaitu integral kuadratur. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai metode integral numerik yang lainnya, yaitu kita akan masuk ke integral trapesium. Nah, sebelum kita membahas mengenai metode integral trapesium ini, kita lihat dulu di sini ada konsep bias atau segmen. Jadi integral trapesium ini merupakan perbaikan dari integral kuadratur yang kemarin. Nah, kalau kemarin integral kuadratur itu kita menentukan luas daerah di bawah kurva itu hanya menggunakan satu segmen. Nah, kalau di sini nanti kita akan membagi luas daerah yang akan kita tentukan itu menjadi beberapa segmen-segmen atau yang disebut dengan bias. Nah, di sini konsepnya itu adalah perhitungan integrasi numerik ini bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Jadi titik diskrit ini maksudnya adalah, maksudnya konsep diskrit itu artinya diskrit ini berhubungan dengan bilangan bulat. Jadi kita menentukan titiknya itu sejumlah bilangan bulat tertentu. Misalkan akan kita tentukan sebanyak 2 titik atau 3 titik atau 4 titik, 5 dan seterusnya. Nah, jadi tidak berupa bilangan desimal berkoma atau pecahan. Bahkan jumlah titiknya itu 2,5. Nah, enggak seperti itu ya. Hanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sama seperti kita mau menentukan misalkan jumlah benda atau menghitung jumlah orang. Nah, itu biasanya kita menyatakan jumlah orang itu menggunakan diskrit, menggunakan bilangan diskrit. Nah, jadi misalkan jumlah orang dalam satu ruangan, anggaplah jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa dalam satu ruangan ini adalah 4 orang, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kita nggak mengatakan bahwa jumlah mahasiswa di dalam ruangan ini adalah 2,5 orang. Itu maksudnya diskrit itu seperti itu. Jadi kita nanti menentukan titiknya itu ya sejumlah seperti itu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, titik-titik tersebut akan membagi selang integrasi koma B menjadi M buah bias. Nah, jadi sejumlah M buah bias atau segmen tadi. Lebar tiap bias itu adalah, nah kalau di sini nanti ketika sudah kita tentukan titik-titik, misalkan X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn ini, maka nanti masing-masing segmen itu lebarnya itu adalah H. Nah, di mana untuk menentukan lebar H itu adalah batasnya tadi, misalkan dari batas A sampai B ini, maka batas yang B ini dikurangkan A-nya, itu jaraknya antara A dengan B ini, dibagi dengan berapa banyak biasnya tadi yang kita tentukan. Nah, M-nya ini. Semakin banyak jumlah biasnya ini, itu akan semakin teliti ataupun semakin mendekati nilai sebenarnya
untuk luas yang kita tentukan. Gitu. Jadi semakin banyak segmennya, maka akan semakin teliti. Nah, seperti itu. Jadi kemudian integral kuadratur kemarin itu diperbaiki dengan menggunakan metode integral trapesium ini, yang dimana dia menggunakan konsep bias seperti ini. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, metode integral trapesium gabungan. Nah, jadi nanti ketika di dalam selang AB itu sudah kita buat beberapa segmen-segmen atau beberapa pias, dalam hal ini dia terbentuk seperti bentuk trapesium, piasnya itu. Jika kita bagi seperti ini, nah, maka nanti kita hubungkan garis-garis ini, titik-titik ini dengan garis seperti ini, terbentuklah beberapa trapesium. Nah, kemudian nantinya untuk luas keseluruhan ini yang akan kita cari itu kita gabungkan, kita jumlahkan trapesium-trapesium yang terbentuk ini. Makanya kemudian metode ini disebut dengan metode trapesium gabungan atau composite trapezoidal rule. Karena ketika kita bagikan, kita tentukan titik tadi, kemudian terbentuk segmen-segmen. Nah, kemudian kita tentukan luas masing-masing segmen ini, dan untuk menentukan luas keseluruhan ini, nanti kita gabungkan atau kita jumlahkan semua luas daripada masing-masing trapesium yang terbentuk ini tadi. Nah, makanya kemudian secara numerik integral trapesium ini didefinisikan dalam bentuk rumus seperti ini. Jadi ketika kita mau menentukan luas daerah kurva ini, jadi fungsi ini dengan batasan AB, maka sama saja kita mengintegralkannya terhadap dx, di mana itu bisa digantikan dengan rumus yang ini. Nah, rumus ini asalnya adalah dari rumus luas trapesium setengah. Nah, jadi kalau ini tadi lebarnya itu H, kalau kita ibaratkan dia sebuah trapesium, maka ini menjadi tingginya, lebar itu adalah tinggi H. Nah, trapesium itu adalah H setengah H, kemudian dikalikan dari jumlah sisi yang ini, S1 dengan sisi S2 nya. Nah, itu sisi S2 nya. Nah, tapi karena di sini ada sejumlah trapesium, maka ketemu dengan simbol sigma ini. Nah, jadi kita jumlahkan semua luas daripada masing-masing trapesium itu. Nah, kalau di sini S-nya itu jadinya F ini, yang ini, kemudian I plus 1-nya adalah, kalau F-nya F1, maka Fi plus 1, F1 ditambah 1 jadinya F2. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nanti kita jumlahkan isinya. Kalau untuk yang segmen ini F1 tambah F2, kemudian untuk yang ini nanti di sini F2 dengan F3, untuk yang trapesium ini nanti F3 dengan F4, dan seterusnya sejumlah banyak titik yang kita tentukan. Kemudian dari titik itu akan terbentuk segmen-segmen seperti ini.
Atau semakin banyak segmen yang kita semakin banyak titik yang kita tentukan di sini, maka akan semakin teliti perhitungan yang kita lakukan. Nah, karena di sini terlihat bahwa kalau seandainya kita buat seperti ini, maka di sini ada errornya. Nah, daerah ini daerah errornya. Nah, tuh. Di sini juga ada errornya, kemudian di sini ada errornya. Nah, apalagi kalau kita pakai metode integral kuadratur yang kemarin, maka semakin banyak errornya karena bentuknya itu adalah persegi. Nah, jadi kalau kuadratur ya persegi seperti ini, cuma satu aja. Nah, jadi banyak sekali errornya di sini. Yang lebih-lebihnya adalah errornya. Tapi kalau dengan metode trapesium ini semakin kecil. Errornya semakin kecil. Apalagi kalau kita titiknya kita perbanyak. Jadi misalkan kita buat di sini ada titik lagi. Nah, maka nanti trapesiumnya itu ini. Nah, yang keduanya trapesiumnya adalah ini. Kita buat lagi titik di sini misalkan. Maka trapesiumnya adalah yang ini. Kemudian dengan yang ini. Nah, semakin sedikit errornya itu. Semakin kita perbanyak titik, maka akan semakin teliti perhitungan yang dilakukan itu akan semakin mendekati nilai luas yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi rumus yang digunakan untuk integral trapesium ini adalah rumus ini. Ini asalnya dari karena bentuk segmen yang terbentuk ini berupa trapesium, maka integralnya dinamakan integral trapesium. Kemudian karena trapesium terbentuk itu adalah terdiri dari beberapa trapesium, kemudian nanti kita jumlahkan, makanya digabung, jadinya trapesium gabungan. Nah, seperti ini. Rumus trapesium ini diturunkan jadi ke sini, tapi karena dia ada banyak trapesium, makanya di sini dijumlahkan. Jadi memang konsep integral itu seperti itu ya. Mungkin kalau kalian lihat lagi, baca-baca, ada yang namanya integral Riemann. Nah, itu dia menurunkan konsep integral itu awalnya adalah penjumlahan daripada segmen-segmen seperti ini. Oke, kemudian nah, jadi sigmanya mulai dari I-nya sama dengan 1 sampai dengan M. X1, X2 sampai Xn itu merupakan titik-titik kuadratur. Kemudian N itu adalah jumlah titik kuadraturnya. Maka M-nya itu jumlah segmen, nilainya itu adalah N dikurang 1. Ya, tentunya akan seperti itu ya. Ketika titiknya ada sejumlah M, maka daerah yang terbentuk itu, segmennya itu, atau biasnya itu, kalau ini contohnya ada 4 titik, maka di sini akan terbentuk 3 segmen. Nah, jadi tinggal dikurangkan 1. Kita mau berapa jumlah titik yang kita tentukan, kemudian untuk nilai M-nya itu atau jumlah segmennya itu adalah berapa jumlah titik tadi dikurangi 1 aja. Nah, seperti itu. Nah, semakin banyak titik, maka semakin teliti. Nah, H itu adalah lebar bias, jarak antara titik kuadratur itu nilainya adalah
B dikurang A dibagi M tadi. Berapa banyak jumlah titiknya. Dari sini tadi ya. Jadi B dikurang A dibagi berapa banyak titik. Nah, itulah lebar daripada tiap piasnya. M-nya berapa dibagikannya. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk konsepnya. Jadi ya ini, untuk menentukan ini kita gantikan dengan cara seperti ini. Cara menjumlahkan masing-masing pias yang terbentuk dari berapa banyak kita menentukan titiknya tadi. Oke, nah kita lihat contoh di sini ada integral dengan batasan 2 sampai 6 untuk fungsinya itu x-1 dx. Nah, dengan menggunakan metode integral trapesium, kita disuruh menentukan nilai daripada integral ini jika diketahui di antara selang tersebut terdapat 9 titik. Nah, ini 9 titik. Kemudian ketelitian sampai dengan 2 desimal. Nah, jadi untuk menentukan nilai integral ini, kita bisa menggunakan metode integral trapesium tadi. Nah, kalau bentuknya seperti ini masih tergolong sederhana ya. Kita selesaikan dengan integral biasa, maksudnya dengan cara analitik, ini ketemu juga ini hasilnya. Nah, jadi memang integral numerik ini itu keuntungannya dari awal metode numerik itu bisa digunakan untuk persoalan-persoalan yang mudah maupun persoalan yang sulit. Nah, jadi kalau yang ini kebetulan contohnya termasuk yang sederhana. Tapi kalau kita ketemu dengan integral yang sulit, nah mungkin itu tidak bisa kita selesaikan dengan cara analitik. Maka dengan menggunakan metode integral numerik ini, itu mudah-mudahan bisa didapatkan nilainya. Jadi itu keuntungannya, bisa digunakan untuk yang mudah, kemudian bisa juga untuk yang sulit. Nah, untuk menjawab ini kita lihat yang diketahui dari soal ini adalah batasannya A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 6, kemudian di sini ada 9 titik, berarti N-nya itu adalah 9. Nah, kalau N-nya 9 tadi, maka jumlah M-nya itu adalah 8. Dari mana 8 ini? Ya, tinggal kita kurangkan 1 saja. Jadi M tadi adalah berapa N-nya dikurangi 1. Nah, itu jadi kalau kita tentukan di sini titiknya itu ada 9, maka segmen yang terbentuk atau piasnya itu adalah tinggal kita kurangkan 1 saja. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, ini ya. Jadi yang 8. Kemudian dari sini baru kita tentukan lebar tiap piasnya. Jadi berapa tiap piasnya itu lebarnya? Nah, seperti ini. B dikurang A dibagi jumlah M-nya. Ada berapa segmennya? 6 dikurang 2 dibagi 8 sama dengan 0,5. Nah, ini dari sini maka kita buatlah tabel seperti ini. Jadi tabel ini kita tentukan, kita tentukan sendiri. Untuk X-nya, karena ini tadi intervalnya itu antara 2 dengan 6, kemudian lebarnya itu 0,5, maka kita buatlah titik-titiknya itu berarti 2 ditambah setengah, 2 setengah, 2 setengah tambah setengah, 3 tambah setengah, 3 setengah, 4 tambah setengah, 4 tambah setengah, 4 setengah, 5, dan seterusnya sampai
6. Nah, inilah titik-titik yang terbentuk. Kemudian nilai F-nya tinggal kita substitusikan ke fungsi yang ini. Nah, itu. Nah, kita substitusikan masing-masing titiknya ini ke fungsi ini. 2 dikurang 1, 1, kemudian 2,5 dikurang 1, 1,5, 3 dikurang 1, 2, dan seterusnya sampai ini. Nah, ini nilai-nilainya ini, inilah nanti yang akan kita masukkan ke rumus integral kuadratur yang tadi. Nah, oke. Jadi kita masukkan masing-masing FI-nya. Kalau F1 berarti ditambah F2, nanti ditambah lagi dengan kalau di sini 2 berarti di sini 3, dan seterusnya sampai F9. Nah, maka akan terbentuk persamaan seperti ini. Nah, mungkin akan, ya ini bingung, kalian mungkin akan bingung dari mana dapat 22 ini. Ya, dari penjumlahan ini tadi. Oke, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi kalau untuk yang pertama itu nanti F1 tambah F2, kemudian nanti kalau F-nya 2 berarti tambah F2 tambah F3. Nah, nanti kalau dia F3 berarti tambah F4, dan seterusnya nanti F4 tambah F5, F5 tambah F6, F6 tambah F7, F7 tambah F8, dan terakhir itu nanti F8 tambah F9. Nah, kalau kita lihat di sini nanti untuk masing-masing F-nya ini, F1 cuma 1, F2-nya nanti ada 2, F3 ada 2. Nah, makanya di sini F2-nya 2, ya. Kemudian F4-nya nanti ditambah, ada F4 di sini tambah F5, ada 2 juga. F8-nya juga ada 2, dan seterusnya sampai, nah tinggal F9 yang 1. Jadi seperti itu ya. Makanya di sini kemudian untuk F2 itu ada 2, kemudian F3-nya ada 2 juga, F4-nya ada 2, F5-nya, F6-nya, F7-nya, F8-nya. Nah, yang F9 itu karena terakhir cuma 1, sama dengan yang F1. Jadi yang di awal dengan yang terakhir itu hanya 1, selain itu dia 2 semua. Nah, itu. Ya, sebenarnya bisa kita singkat lagi juga ini, 2 dalam kurung F2 tambah F3 tambah F4 nih, dan seterusnya. Nah, itu sampai F8 bisa kita buat seperti itu juga, ditambah F9. Nah, itu. Jadi F1-nya ada 1 ditambah 2 dikali F2 sampai F8 ditambah lagi F9, atau dalam bentuk seperti ini juga bisa. Nah, ini kemudian tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Nah, itu. Ini kita masukkan nilai-nilainya. Hanya 0,5 masuk sini.
Kemudian masing-masing F-nya ini kita masukkan, F1, F2, F3, F4, F5-nya, nah ini mungkin itu, F6, F7 dengan F8 dan F9. Jumlahkan, kemudian dikalikan, dibagi 2, dapatlah hasilnya sama dengan 12. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak menghitung langsung integral ini, tapi kita gantikan dengan menggunakan rumus integral trapesium. Nah, karena kebetulan ini sederhana, mungkin kalaupun kita selesaikan dengan cara integral biasa, maksudnya dengan cara aljabar integral, maka ini juga akan ketemu nilainya. Nah, tapi dengan cara numerik seperti ini, itu bisa juga sebagai cara lain untuk menentukan integral seperti ini. Jadi kalau integral tentu ini biasanya kita menghitung luas daerah. Ya. Jadi nilai daripada integral ini itu adalah 12. Nah, itu. Nah, inilah keuntungan daripada menggunakan metode numerik ini. Kalau di sini integral numerik, kita bisa menggantikan integral yang ini menjadi bentuk seperti ini. Yang mudah bisa. Kemudian kalau ketemu dengan integral yang sulit untuk diselesaikan dengan cara integral, nah, kita bisa gantikan dengan integral trapesium seperti ini. Oke. Nah, nanti ya sebenarnya untuk metode integral numerik ini ada beberapa metode. Kalian cari-cari lagi, misalkan yang metode Simpson, metode Romberg dan lain sebagainya itu, yang mudah-mudahan bisa nambah wawasan mengenai integral numerik. Ya. Nah, baik, mungkin di sini ada nanti ada latihan, mungkin bisa dicoba. Nah, untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.